Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya ingin berbagi resep 9 menu masakan harian. Yang pasti enak, simple, mudah cara buatnya, disukai semua orang. Nah, sambil nonton video saya yang baru hadir ataupun yang baru menemukannya, dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Bahan utamanya untuk menu yang pertama di sini saya punya 1 ekor ayam yang sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini ayamnya sudah dicuci bersih dan cekernya memang kukunya nggak dibuang, yang pasti dicuci bersih. Setelah itu ini ayamnya atau kakinya, cekernya kita masukkan ke dalam perut ayamnya ya teman-teman. Dan untuk sayapnya kita telikungkan ke belakang seperti ini dan lehernya kita tekuk ke atas punggungnya, lalu kita tusuk pakai tusuk gigi ya teman-teman. Jadi nanti kepalanya itu biar bisa berdiri seperti ini teman-teman. Jadi seperti ayam yang mau bertelur, posisinya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita mau bikin bumbunya dulu. Untuk bumbunya sangat-sangat simpel teman-teman. Di sini saya punya 2 siung bawang putih yang cukup kita potong kasar seperti ini aja. Lalu di sini saya punya 1 ruas jahe, kita ambil beberapa iris atau diiris tipis. Lalu kita sisihkan. Setelah itu di sini saya punya 3 batang daun bawang, kita ikat simpul seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, lanjut kita nyalakan api kompor, kita panaskan sedikit minyak. Ini ada apa lemaknya ayam itu ya teman-teman. Jadi biar menjadi minyak. Lalu kita tumis ini jahe dan bawang merah. Tumis hingga sampai mengeluarkan aroma harum. Jadi tunggu sampai harum ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita tambahkan 1000 ml air atau setara dengan 1 liter. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan kecap. Ini sambil nunggu airnya mendidih. Ini karena tadi airnya saya menggunakan air panas ya teman-teman. Tambahkan gula merah 2 atau 3 potong gula merah. Tambahkan 8 sendok makan kecap hitam, 8 sendok makan kecap asin, 4 sendok makan arak masak. Masukkan daun bawang yang sudah kita ikat simpul. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan Royco rasa ayam. Yang nggak suka boleh di skip. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tunggu sampai airnya mendidih, kita aduk. Pastikan gula merah yang kita masukkan tadi udah larut ya teman-teman. Nah, ini gula merahnya udah larut. Sambil kita aduk seperti ini. Lalu kita masukkan ayamnya seperti ini teman-teman. Setelah itu ini ayamnya sambil kita siram-siram dengan kuahnya ya teman-teman. Siramkan kuahnya ke seluruh tubuh ayam.
Jadi ini biar ayamnya itu kaku ya teman-teman, biar kaku seperti ini, enggak seperti tadi kan lembek. Jadi kalau sudah disiram-siram seperti ini, karena disiram pakai air panas seperti ini, jadi ayamnya itu kaku. Lalu tambahkan 5 buah kembang lawang atau cengkeh. Nah sekarang ini ayamnya kita balik. Ini susah banget baliknya teman-teman, karena saya takut ini wajannya tumpah. Jadi kita miringin aja seperti ini. Nah kalau udah seperti ini, kita ungkep selama dengan 25 menit menggunakan api sedang. Jadi setiap 10 menit sekali kita balik ayamnya, jadi biar matangnya merata. Maaf tadi waktu saya membulak balik ayamnya nggak kerekod ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini, kita balik lagi yang untuk yang terakhir kali, jadi 3 kali dibalik. Setelah itu kita tusuk bagian pahanya ya teman-teman. Kita tusuk bagian pahanya, kalau sudah tidak mengeluarkan darah itu berarti ayamnya ini udah mateng. Sekarang kita tutup lagi, matikan api kompornya, kita tutup, kita ungkep selama dengan 5 menit. Setelah 5 menit teman-teman, ini ayamnya udah matang sempurna. Lalu kita angkat, kita tunggu sampai dengan suhu ruang atau hangat ya teman-teman. Karena kalau masih panas mau dipotong juga kan kepanasan ya teman-teman tangannya. Jadi ini kita angkat, kita tunggu sampai posisi ayamnya hangat. Nah ini ayamnya udah hangat, posisinya seperti ini teman-teman. Ini kita potong bagian lehernya, bagian sayapnya, lalu bagian kakinya teman-teman atau cekernya kita potong terlebih dahulu. Setelah itu ini ayamnya kita belah menjadi 2. Ini kita ambil dulu bagian pahanya ya teman-teman. Nah ini pahanya ini kita potong-potong sesuaikan selera. Sambil kita potong, sambil kita tata ke dalam piring saji ya teman-teman. Jadi nanti biar nggak berantakan aturan tatahan aturannya teman-teman. Ini ayamnya kita belah menjadi 2. Saya itu paling suka banget sama ayam kecap asin ini teman-teman. Enak banget teman-teman rasanya itu. Ayam ini, menu ini teman-teman kalau kita beli di luar atau kita beli di restoran, ini harganya mahal banget teman-teman. Jadi di 1 ekor atau kita tuh kan ada yang beli yang seperempatnya atau setengah ekornya ya teman-teman. Itu biasanya itu kalau beli dulu itu setengah ekornya itu $45. Kalau sekarang karena saya itu udah lama banget gak pernah beli ayam ini yang mateng ya teman-teman, jadi udah bikin sendiri. Kalau dulu majikanku sering beli yang mateng, itu setengah ekornya itu 45. Jadi kalau 1 ekor itu 70-an ya teman-teman. Ada yang hampir 100, lihat besar kecilnya ayamnya.
Nah, sekarang ini ayamnya sudah selesai saya potong-potong dan sudah saya tata seperti ini. Seperti inilah cara dan resepnya masak ayam kecap ala Hongkong ya teman-teman. Nah, sekarang kita di menu yang kedua masih di sayap ayam ya teman-teman. Di sini saya punya berapa potong sayap ayam, ada 10 potong. Ini sayap ayam bagian tengah ya teman-teman. Bagian tengahnya itu bukan yang bagian atas. Jadi ini sayap ayamnya kita kerat-kerat seperti ini. Lakukan semua sampai dengan selesai. Jadi dikerat-keratnya dua sisi ya teman-teman, seperti yang kalian lihat di video. Kalau udah selesai kita kerat-kerat itu sayap ayamnya, lalu di sini kita pecahkan 1 butir telur ayam. Setelah itu ini telur ayamnya kita kocok lepas. Kocok sampai dengan benar-benar mencair atau larut ya teman-teman. Setelah kita kocok lepas ini telur ayamnya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ambil mangkok yang agak lebih besar. Tambahkan kecap asin. Di sini lebih kurang kecapnya sekitar 6 atau 7 sendok makan ya teman-teman. Jadi boleh dikira-kira aja. Lalu tambahkan arak masak, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok teh tepung maizena, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1,5 sendok teh gula putih. Lalu ini kita aduk hingga sampai semuanya larut dan tercampur merata. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini udah larut semua bumbunya dan udah semua tercampur merata seperti ini. Jadi pastikan bumbunya itu semuanya larut, nggak ada yang bergerindil ya teman-teman di bawah ataupun yang mengenap. Setelah itu sayap ayam yang sudah saya kerat-kerat tadi kita marinasi di saus ini teman-teman. Kita aduk. Pokoknya intinya kita marinasi sayap ayamnya semua sampai tercampur merata. Untuk porsinya disesuaikan kebutuhan ya teman-teman. Nah, setelah semuanya tercampur merata seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan telur yang sudah saya kocok lepas tadi. Lanjut kita aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya ini tercampur merata teman-teman, ini kita diamkan selama dengan 2 jam. Selama dengan 2 jam itu sambil kita dibulak-balik nanti ya teman-teman. Jadi ini kita diamkan dulu selama dengan 2 jam. Setelah 2 jam kita panaskan minyak. Di sini saya panaskan ada 3 sendok makan minyak ya teman-teman. Setelah minyaknya panas, ini sayap ayamnya kita goreng dengan cara seperti ini. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil, digoreng pelan-pelan biar matangnya itu meresap dan merata sampai ke dalam. Warnanya pun juga merata ya teman-teman.
sambil dibolak-balik teman-teman seperti ini. Jadi biar warnanya itu kuningnya itu merata dan matangnya juga merata. Sambil dibolak-balik, digoreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini kuningnya udah merata, kuning kecoklatan seperti ini, lalu kita angkat, kita tata ke dalam piring saji. Nah, seperti inilah teman-teman cara dan resepnya masak atau goreng sayap ayam enak. Ini luarnya itu kriuk, dalamnya itu lembut, enak, gurih teman-teman. Sekarang kita lanjut di menu yang ketiga. Nah, menu yang ketiga ini akan saya sisipkan menu Indonesia yang pasti ini kesukaan saya banget. Di sini bahan utamanya saya punya 2 ekor ikan nila, tapi nanti mau saya masak 1 ekor. Setelah itu ada 1 ikat daun kemangi, 3 buah tomat merah, serai, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, ada cabai utuh, bawang merah, bawang putih, kunyit bubuk. Jadi semua bahannya sudah saya sediakan setengah jadi. Lanjut kita tumis bawang merah dan bawang putihnya, tumis hingga sampai dengan layu atau mengeluarkan aroma harum. Setelah itu kita tambahkan air secukupnya. Di sini saya tambahkan 1 liter air. Kita tunggu sampai dengan mendidih. Sambil kita tunggu mendidih, kita masukkan bumbu rempah yang lain seperti lengkuas, jahe, serai, kunyit bubuk, daun salam. Lalu kita aduk. Setelah mendidih seperti ini, tambahkan 2 potong gula merah. Kalau kalian nggak suka gula merah, boleh ditambahkan gula putih, diganti gula putih. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1/2 sendok teh garam. Lalu kita aduk lagi. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, lalu kita masukkan ikan nilanya atau ikan mujairnya ya teman-teman. Untuk ikannya bebas mau menggunakan ikan apa aja. Tambahkan dulu cabai utuh. Nah, untuk cabenya ya teman-teman, kalian boleh diulek ataupun diiris, karena di sini saya juga masaknya bukan buat saya sendiri. Karena yang lain nggak suka pedas, jadi makanya cabenya saya pakai cabai utuh. Nah, ini setelah kita masukkan ini ikannya teman-teman, kita bolak-balik seperti ini biar meresap. Kita masak selama dengan 5 menit. Sambil itu kita tambahkan tomat. Kita tunggu selama dengan 5 menit.
Setelah 5 menit teman-teman seperti ini, lanjut kita tambahkan daun kemangi. Setelah kita tambahkan daun kemangi seperti ini, kita masak selama dengan 1 atau 2 menit aja sampai dengan daun kemanginya layu aja ya teman-teman, 1 menit aja. Sambil jangan lupa dikoreksi rasa, untuk rasa sesuai selera. Ini nanti akan saya mau bikin sambal aja teman-teman, karena ini kan kalau menurut saya itu nggak pedas, cuma pakai cabai utuh. Jadi nanti saya mau bikin sambal terasi. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita matikan api kompor. Kita angkat, masukkan ke mangkok saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Ini kuahnya seger banget, bumbunya pun meresap sampai ke dalam teman-teman. Nah, seperti inilah resep dan cara masak pindang kuning ikan mujair daun kemangi ala saya ya teman-teman. Ini salah satunya resep menu khas Palembang atau Sumatera Selatan. Ini kalau orang saya namanya pindang kuning daun kemangi. Nah, seperti ini tampilannya, bikin selera pokoknya teman-teman. Yang pasti siapin aja nasinya, bikin kalap ini teman-teman. Nah, sekarang di menu yang keempat saya mau bikin cemilan bola-bola kentang yang lagi rame ya teman-teman. Jadi saya mau ikut-ikutan. Di sini bahan utamanya ada 2 buah kentang, 1 buah wortel, 1 ikat, daun bawang yang sudah dibersihkan. Sekarang kita parut wortelnya seperti ini teman-teman. Kita serut, kita parut hingga sampai dengan selesai. Setelah kita parut ini wortelnya, lalu kita parut kentangnya, parut semua. Untuk porsinya disesuaikan kalian ya teman-teman. Di sini saya pakai 1 buah wortel dan 2 buah kentang. Nah, ini kentang sama wortel udah selesai kita parut, lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam. Setelah itu kita aduk, kita marinasi ini kentang wortel pakai garam. Setelah kita aduk sampai dengan semuanya merata, kita diamkan dulu selama dengan 15 menit sampai mengeluarkan air ya teman-teman. Nah, ini kentang sama wortel yang sudah kita marinasi tadi udah mengeluarkan airnya seperti ini. Setelah itu ini kentang sama wortelnya kita tambahkan air. Kita cuci, kita aduk seperti ini. Nah, setelah kita cuci seperti ini, teman-teman, lalu kita saring. Di sini saya menggunakan kain saringan seperti ini ya, teman-teman. Kalau kalian nggak punya, boleh diperas, tapi memang harus diperas atau dikeringkan. Benar-benar sudah nggak banyak airnya ya, teman-teman. Jadi diperas sampai kering. Jadi di sini saya menggunakan kain saringan ikan seperti ini, teman-teman. Jadi biar merasnya itu biar lebih leluasa. Nah, kita peras sampai dengan benar-benar keluar airnya, sampai dengan benar-benar kering ya teman-teman.
Nah, kalau sudah kering seperti ini, teman-teman, ini udah kering. Lalu kita keluarkan dari kain saringan. Ini kentang sama wortelnya kita potong kecil-kecil. Potong semua, kita potong kecil-kecil seperti ini. Potong sampai dengan selesai. Setelah kita potong, lalu ini kita sisihkan dulu ke dalam mangkok yang lebih besar. Lanjut, di sini kita ambil 1 ikat daun bawang, kita potong kecil-kecil. Sekecil mungkin ya, teman-teman. Dan ini daun bawangnya wajib banget ada. Karena daun bawang juga yang bikin sedap, teman-teman. Setelah selesai kita potong kecil-kecil, ini daun bawangnya kita jadiin satu sama wortel dan kentang yang sudah kita cincang kasar tadi atau kita potong kecil-kecil tadi, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita tambahkan bumbu. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh lada hitam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Boleh menggunakan penyedap rasa atau kaldu bubuk merek apa aja ya, teman-teman. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung maizena, tambahkan sejumput garam. Garamnya sedikit aja, teman-teman. Setelah itu tambahkan lagi 2 butir telur ayam. Setelah kita tambahkan semua bahan seperti ini, lalu ini kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, setelah semuanya tercampur merata seperti ini, lanjut aja kita panaskan minyak. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita goreng. Ini berbentuk bulat-bulat seperti bola ya, teman-teman. Ini kita goreng selama dengan 8 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi harus digoreng dengan pelan-pelan menggunakan api kecil ya, teman-teman, agar tidak gosong dan matangnya itu sampai ke dalam. Jangan lupa sambil dibulak-balik biar gak gosong.
Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita goreng selama dengan 8 menit sampai dengan berubah warnanya kuning kecoklatan, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng lagi sisanya tadi ya teman-teman. Lakukan semua seperti yang di awal, goreng selama dengan 8 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Juga sambil dibulak-balik biar kuningnya merata, matangnya juga merata. Nah, kalau udah seperti ini, lalu ini kita angkat, kita tiriskan, dan api kompornya kita matikan ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bola-bola kentangnya udah siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan sambal. Di sini saya menggunakan saus ekstra pedas, saus ABC. Kalau kalian nggak suka pedas, boleh menggunakan mayones atau bisa juga pakai cabai rawit hijau ya teman-teman. Nah, ini kita coba. Nah, ini dalamnya itu kenyal, luarnya itu kriuk teman-teman. Pokoknya nikmat banget, ini disajikan saat buka puasa. Sekarang kita lanjut di menu yang ke-5 ya teman-teman. Nah, di menu yang ini saya mau bikin udang lada hitam. Bahan utamanya udang ya teman-teman. Ini udangnya tadi udah saya cuci bersih dan masih di dalam kulkas. Sebelum kita keluarkan udangnya, sini saya mau potong-potong dulu. Tadi ada 1 buah paprika hijau. Untuk paprikanya boleh menggunakan yang merah atau yang kuning atau yang oranye ya teman-teman, boleh juga. Di sini tambahkan lagi setengah buah bawang bombay. Saya menggunakan bawang bombay yang warna ungu, boleh juga diganti dengan yang warna putih. Jadi disesuaikan aja, nggak harus sama ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu ini kita sisihkan, kita ambil cabai dan bawang putih. Kita memarkan 4 siung bawang putih. Setelah itu ini kita cincang kasar.
Setelah kita cincang kasar, ini bawang putihnya kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini saya punya 3 buah cabai rawit merah, kita iris menyerong aja seperti ini. Kalau kalian yang nggak suka pedas, cabenya boleh di skip atau dikurangin ya teman-teman. Tapi ini cabai rawit merahnya ini nggak terlalu pedas ya teman-teman. Jadi cabai Hongkong tuh sebenarnya nggak pedas, manis ya teman-teman kalau menurut kita orang Indonesia. Tapi kalau menurut orang Hongkong itu cabainya pedas. Sekarang lanjut kita nyalakan api kompor, kita tumis ini bawang putihnya hingga sampai dengan berubah warna atau sampai dengan harum. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini bawangnya udah harum dan udah berubah warna, langsung aja kita tambahkan. Di sini saya punya 400 gram udang kulit hitam yang sudah saya cuci bersih. Lalu kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Setelah itu kita tambahkan lada bubuk, lada hitam, penyedap rasa, kaldu bubuk. Jadi 1 sendok lada bubuk, 1 sendok lada bubuk putih, 1 sendok lada bubuk hitam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu kita tambahkan air seperti ini teman-teman, biar gak gosong karena ini terlalu kekeringan. Kita tambahkan air dulu biar udangnya matang ya teman-teman, seperti ini. Nah, sambil itu kita tambahkan, di sini saya punya 1 bungkus saus saori lada hitam. Di sini saya pakai 1 bungkus aja, jadi rasanya biar nggak terlalu nggak terlalu pekat ya teman-teman. Karena saya itu nggak suka yang rasanya terlalu pekat berlebihan, karena juga kurang bagus buat kesehatan ya teman-teman. Jadi yang sederhana aja. Tapi kalau kalian ya disesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh gula putih dan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Tumis selama dengan 4 menit. Setelah 4 menit kita masukkan atau kita tambahkan paprika dan bawang bombay. Kita tumis lagi selama dengan 2 menit sampai dengan bawang bombay dan paprikanya setengah layu. Lanjut tambahkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi. Kita aduk, kita masak selama dengan 2 menit aja ya teman-teman. Karena kalau terlalu kelamaan paprikanya dan bawang bombaynya lembek, itu udah nggak enak, vitaminnya udah hilang. Nah, kalau sudah seperti ini jangan lupa dikoreksi rasa. Untuk rasa disesuaikan selera. Ini sausnya udah mengental atau menyusut ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan udah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah teman-teman cara dan resep udang saori atau saus saori lada hitam. Masaknya simple, rasanya itu enak, mudah, dan gak ribet teman-teman. Yang pasti rasanya itu bikin ketagihan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Tinggal siapin aja, ambil nasi putih hangat. Sekarang kita lanjut lagi, masih di menu Indonesia, yaitu sambal ikan tongkol petai.
Bahan utama di sini saya punya 1 ekor ikan tongkol yang sudah dicuci bersih. Lalu ini ikan tongkolnya mau saya steam. Kita steam ikan tongkolnya selama dengan 7 menit. Sambil kita steam ikan tongkolnya, teman-teman, nunggu ikan tongkolnya mateng. Di sini saya punya 2 buah tomat. Ini tomat hijau tapi udah agak hampir mateng ya, teman-teman. Jadi di sini tuh di daerahku itu susah banget cari tomat hijau. Tapi ini udah mengkel tomatnya, teman-teman. Lumayan lah, nggak merah banget. Ini tomatnya kita potong-potong. Pastikan tomatnya sebelum dipotong-potong atau diiris sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah itu kita sisihkan dulu. Nah, di sini saya punya 3 keris petai atau 3 papan yang sudah saya kupas dan saya belah menjadi 2. Lanjut, sekarang kita mau bikin bumbu tumisnya. Di sini saya ambil 1 genggam cabai. Di sini ada 2 warna, ada 2 macam cabai ya, teman-teman. Ada cabai rawit Hong Kong dan juga ada cabai rawit Indonesia. Jadi pedesnya itu biar lebih mantap. Karena kalau menggunakan cabai rawit Hong Kong itu cuman tebel kulitnya aja, itu sambelnya itu nggak pedas, jadi harus banyak. Jadi karena saya itu nggak suka terlalu banyak cabai, jadi dicampur aja cabai rawit dengan cabai Hong Kong dan cabai Indonesia biar pedasnya itu lebih nampol walaupun cabainya nggak terlalu banyak ya, teman-teman. Tapi kalau kalian yang nggak suka pedas, cabai Indonesianya boleh di skip atau dikurangi ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ambil 1 siung 1 ruas jahe kita iris melebar, lalu 1 ruas lengkuas juga kita iris melebar seperti ini. Jadi bumbunya cukup kita iris-iris aja ya, teman-teman. Lalu ambil 2 siung ukuran besar bawang merah kita iris tipis, karena ini bawang merahnya itu gede. Saya pakai 2 siung aja, teman-teman. Kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini kita ambil bawang putihnya, kita ambil 4 siung bawang putih ukuran besar, juga kita iris melebar seperti ini. Nah, untuk bumbunya ini udah kita iris semua, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut, teman-teman. Untuk daun salam, daun jeruk, di sini ada 4 lembar daun jeruk. Kita buang bagian tulang tengahnya seperti ini. Setelah itu di sini ada 4 lembar daun salam. Lanjut, kita ambil 2 potong serai setara dengan 1 batang. Kita iris seperti ini biar sarinya keluar. Nah, sekarang ikan yang sudah kita steam selama dengan 7 menit tadi ini udah mateng. Lalu kita buang bagian tulangnya ya, teman-teman. Jadi disuwir aja, suwir kasar seperti ini. Lalu ini tulangnya atau durinya kita buang.
Setelah kita suwir-suwir itu kita buang tulangnya, lalu ini ikan tongkolnya kita goreng setengah kering aja. Karena tadi kita steam 7 menit itu belum begitu mateng ya teman-teman, jadi masih setengah mateng. Intinya tadi itu saya biar bisa diambil tulangnya aja ya teman-teman, dan waktu gorengnya juga nggak terlalu meletup-letup dan nggak banyak menggunakan minyak. Di sini kita goreng menggunakan minyak sedikit seperti ini, goreng setengah kering saja, jangan terlalu kering karena kalau terlalu kering ikan tongkol itu kan keras ya teman-teman, dan juga menurut saya sih kurang sedap, bumbunya itu kurang meresap. Lanjut di sini kita nyalakan lagi apinya, kita panaskan minyak, kita tumis bawang merah, bawang putih hingga sampai semuanya berubah warna dan berbau harum. Tambahkan juga 1 ruas jahe tadi ya teman-teman, kita tumis berbarengan seperti ini. Setelah itu kita tambahkan cabai, bawang serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, tomat. Lanjut kita tumis semuanya sampai semua tercampur merata. Tambahkan ikan tongkol yang sudah kita goreng setengah kering, kita tumis lagi, aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, boleh pakai penyedap rasa sesuai selera. Tambahkan 1,5 sendok teh gula putih dan setengah sendok teh garam. Kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sedikit air biar lebih nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, biar ada kuahnya. Kita masak sampai dengan mendidih, jangan terlalu kelamaan. Nah, kalau udah seperti ini, terakhir kita tambahkan petai. Lalu kita aduk, kita masak selama dengan 1 menit aja, jangan terlalu kelamaan karena kalau terlalu kelamaan petainya itu gak enak ya teman-teman, terlalu kematangan. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita matikan kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Jadi ini walaupun bumbunya cuman diiris dan sederhana teman-teman, tapi rasanya itu luar biasa nikmat, enak. Apalagi ini kuahnya itu dimakan, diaduk sama nasi putih hangat itu bikin kalap teman-teman. Sekarang kita lanjut di menu yang selanjutnya. Nah, menu yang selanjutnya ini saya punya 1 buah pare panjang ya teman-teman. Parenya seperti ini yang sudah saya kupas, yang sudah saya belah menjadi 2, sudah dibuang isinya, yang pasti udah dicuci bersih. Kita iris seperti yang di video. Setelah selesai teman-teman, lalu kita ambil garam, tambahkan 2,5 sendok teh garam. Lalu ini parinya kita marinasi, kita diamkan dulu selama dengan 15 menit. Fungsinya biar parinya itu tetap hijau dan gak pahit ya teman-teman. Yang pasti rasa parinya itu masih tetap ada, tapi udah gak pahit lagi. Nah, seperti ini. Sambil kita nunggu parinya, lalu di sini saya punya 100 gram daging sapi yang sudah diiris. Saya beli daging sapi iris, tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan kecap asin, dan tambahkan juga tepung maizena 1 sendok teh. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng.
Tambahkan sedikit air, lalu kita aduk, kita marinasi daging sapinya hingga sampai semua tercampur merata. Setelah kita marinasi daging sapinya sampai dengan tercampur merata seperti ini, lalu kita sisihkan dulu, kita diamkan selama dengan 10 menit biar bumbunya lebih meresap. Lalu di sini saya punya 1 sendok makan kedelai hitam asin, atau kalau orang Hongkong namanya itu tausi ya teman-teman. Lalu kita ambil bawang putih, di sini saya ambil 4 atau 5 siung karena nggak begitu besar-besar. Kita cincang kasar ini bawang putihnya teman-teman. Setelah itu kita kembali lagi ke pare. Nah, ini parenya yang sudah kita marinasi selama dengan 15 menit tadi. Kita tambahkan air, kita cuci hingga sampai dengan bersih. Setelah itu ini kita peras airnya teman-teman sampai dengan benar-benar kering seperti ini ya teman-teman. Fungsinya biar getahnya itu hilang, rasa pahitnya juga hilang, dan asin dari garamnya juga hilang. Yang pasti masih tetap berasa pare ya teman-teman. Kalau pare nggak akan berubah jadi terong, cuman bedanya kalau dimarinasi dengan garam itu parenya nggak pahit. Lanjut kita tumis bawang putih sampai harum. Setelah itu kita tambahkan pare yang sudah kita cuci tadi ya teman-teman. Kita tumis hingga sampai dengan layu. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, boleh pakai penyedap rasa. Di sini saya pakai kaldu jamur aja. Lalu setengah sendok teh gula putih. Kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah kita tumis sampai semua tercampur merata dan ini parenya udah mulai layu ya teman-teman. Lanjut ini parenya kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut tambahkan lagi minyak. Kita tunggu minyaknya sampai panas. Setelah minyaknya panas kita tumis ini daging sapi yang sudah kita marinasi tadi. Kita tumis, kita bolak-balik seperti ini ya teman-teman biar mateng. Nah karena ini terlalu kering, nggak ada kuahnya, kita tambahkan sedikit air. Kita masak selama dengan 1 menit. Setelah kita masak selama dengan 1 menit, kita tambahkan pare yang sudah kita tumis tadi. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Lalu tambahkan kedelai hitam atau kedelai asin. Kalau orang Hongkong namanya ini tausi ya teman-teman. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah kalau sudah seperti ini jangan lupa dikoreksi rasa teman-teman. Tumisnya jangan terlalu lama karena kalau terlalu kelamaan daging sapinya itu bisa alot teman-teman. Jadi daging sapi itu masaknya nggak boleh terlalu kelamaan. Setelah seperti ini kita matikan kompor, kita angkat, masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan teman-teman. Seperti inilah
Ini aslinya kalau di restoran Hongkong itu mahal banget teman-teman, dan juga enak. Jadi kalau yang masih nggak suka pare, teman-teman coba deh resep ini, pasti bikin ketagihan. Tapi jangan takut, ini parenya udah nggak pahit lagi dan warnanya pun tetap hijau menarik sekali. Sekarang kita mau bikin sup ya teman-teman. Nah, di sini saya punya 1 kilogram ikan merah, ikan kecil-kecil. Untuk ikannya boleh menggunakan ikan apa saja yang kalian punya. Lalu ada 2 buah tomat yang sudah dipotong-potong, 2 buah wortel yang juga sudah saya potong-potong, 3 buah kentang yang sudah dipotong-potong. Lalu ada 1 ruas jahe ukuran besar yang sudah saya iris melebar. Nah, ini bahannya sudah saya sediakan setengah jadi. Lalu kita ambil 1 bungkus jamur simenji. Ini ikannya udah dicuci bersih. Sekarang kita mau goreng, kita mau bikin kaldu ikannya terlebih dahulu teman-teman. Kita panaskan minyak secukupnya aja seperti ini, jangan terlalu banyak. Lalu kita goreng ikannya pelan-pelan menggunakan api sedang. Jadi di sini kita mau bikin kaldu ikannya terlebih dahulu. Lalu tambahkan atasnya itu jahe yang sudah kita iris-iris melebar seperti ini. Fungsinya jahe itu menghilangkan bau amis pada ikan atau kaldu ikannya nanti ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini ikannya kita balik, kita goreng bagian sisinya. Masalah ikannya kalau hancur biar hancur ya teman-teman, nggak masalah, karena kita mau ambil kaldunya aja. Nanti ini ikannya atau tulang-tulangnya itu kita saring, kita buang. Nah, kalau sudah kita goreng bagian sisinya, lanjut kita tambahkan air. Di sini saya tambahkan 1500 ml air, setara dengan 1,5 liter air. Di sini saya menggunakan air mendidih ya teman-teman, karena memang harus menggunakan air mendidih biar hasil kaldu ikannya itu nanti cantik dan nggak bening gitu ya teman-teman. Kalau sudah kita tambahkan air seperti ini, kita aduk ikannya. Setelah seperti ini, setelah mendidih, lalu kita tutup, kita masak atau kita rebus ini selama dengan 20 menit sampai dengan kuahnya berubah warna menjadi putih. Setelah kita rebus selama dengan 20 menit teman-teman, ini kuahnya udah berubah warna menjadi putih seperti ini. Kita aduk lagi, lalu sambil kita matikan api kompor, kita tunggu sampai dengan uapnya sedikit menghilang. Setelah seperti ini, lalu kita saring ini ikannya menggunakan kain saringan seperti ini. Caranya pakai saringan minyak ya teman-teman. Lalu saringan minyaknya masukkan ke dalam saringan kain. Jadi ini kita saring sampai benar-benar nggak ada tulang atau duri yang tertinggal di dalam kuah supnya ya teman-teman.
Nah, ini untuk tulang-tulang atau ikannya yang bagian kasar-kasar itu udah disaring semua. Sekarang kita pindahkan ke dalam mangkok atau wadah yang lebih besar sambil kita saring. Pastikan sudah nggak ada lagi tulang-tulangnya ya teman-teman. Setelah kita saring seperti ini, lalu kita siapkan panci atau wajan atau apa aja alat yang kalian punya. Setelah itu, ini kaldu ikannya atau sup ikannya ini teman-teman kita masukkan ke dalam panci sambil kita saring lagi, memastikan kalau tidak ada lagi tulang atau duri yang tertinggal di dalam sup. Kalau sudah seperti ini, kita langsung nyalakan api kompor, kita rebus lagi sampai mendidih. Setelah mendidih, kita tambahkan kentang, wortel, dan tomat. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Lanjut kita tambahkan lagi 3 iris jahe. Setelah semua bahan kita masukkan ya teman-teman, ini kita aduk. Kita masak lagi sampai dengan kentang dan wortelnya matang. Nah, setelah kentang dan wortelnya ini matang seperti ini teman-teman, tapi jangan terlalu lembek ya kentangnya ya teman-teman. Nah, ini udah mateng. Lalu kita tambahkan jamur simenji yang sudah saya potong-potong, sudah dicuci bersih seperti ini. Nah, untuk jamurnya formalitas aja teman-teman. Kalau sudah nggak ada yang nggak dikasih nggak masalah, tapi ini saya tambahan aja ya teman-teman. Lalu ini kita aduk, kita masak sampai dengan mendidih. Ini supnya itu teman-teman, selain dari sehat, penuh gizi, rendah kolesterol, yang pasti bebas kolesterol ya teman-teman. Dan juga ini rasanya itu enak banget, gurih, segar teman-teman. Tapi minumnya atau makannya itu di saat masih hangat ya teman-teman, jangan di masih dingin. Kalau dingin udah nggak begitu seger lagi. Jadi saat masih suhu ruang atau hangat-hangat gitu ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, lalu kita koreksi rasa. Untuk soal rasa sesuaikan selera ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka kaldu bubuk, boleh di skip. Kita matikan api kompor, ini kita diamkan dulu. Setelah itu kita baru masukkan ke mangkok saji seperti ini. Ini tampilan cantik, supnya juga penuh gizi, sehat, bebas kolesterol.